Ya, lagi. kembali lagi di Selasa Kembali lagi Berbagi. kita semua di Selasa Berbagi. Bang Dio tidak ada suaranya, saudara-saudara. Ya, hari ini luar biasa sekali. Masih bersama dengan Bang Jo, Raguel Lewi, Pastor Randy Chandradinata, dan ada bintang tamu yang nanti akan memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi beliau memperkenalkan dirinya sendiri, dia sendirian, kita pergi semua. Gitu maksudnya, saudara-saudara semua. Pokoknya ini ya. Dan saya nggak tahu harus ngomong apa lagi karena Bang Jo sedang tidak bisa berbicara, sementara dia masih audionya dibetulkan, saudara-saudara. Nah, kita akan ngomongin haleluya, 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 haleluya. Parah. Aduh, ya gitulah kalau Peter Chris yang membuka acara ya. Jadinya lebih ramai dari biasanya, tapi itu bagus lah kalau kayak gitu kan. Oke. Dan seperti biasa ada kita bertiga plus satu, saya. Saya Joktavianus, lalu ada Peter Chris yang lagi paling ramai dari tadi. Lalu ada Raguel Lewi yang pakai masker hari ini, lalu juga ada Randy Chandradinata. Halo, shalom. Asik, shalom dong. Dan sore hari ini berbiasa karena juga masih tahu ya dari minggu kemarin bahwa bulan ini kita mau membahas tentang para wanita hebat. Dan malam ini dan sore hari ini kita ada kedatangan tamu yaitu namanya Kak Catherine Gunardi. Halo Kak Catherine. Halo Kak Catherine. Seru. Ada Kak Catherine Gunardi dan yang pastinya kita mau ngebahas tentang wanita di dalam dunia bisnis itu seperti apa. Tapi sebelumnya, seperti biasa teman-teman, saya mau ingetin semua bahwa kita semua hari ini mau ngingetin ini adalah hari Selasa, hari di mana kita akan mengingatkan kamu semua untuk berbagi. Jangan lupa untuk berbagi sama sesama kamu, berbagi untuk sesama tetangga orang-orang terdekat kamu, dan terutama bagi kita semua untuk sama-sama yuk bagiin Injil. Dan kalau kamu saat ini lagi lihat acara ini, nanti kamu juga diingatkan untuk kita sama-sama mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV, menyebarkan Injil sampai ke seluruh pelosok Indonesia dengan jadi donatur. Dengan memberikan apa yang kita punya, kita berdonasi, berarti kita juga sedang mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Ini bukan soal berapa banyak yang kamu berikan, karena bukan soal angka, tapi besar kepedulian kita dalam berbagi ini, menunjukkan kepedulian kita sesungguhnya agar amanat agung bisa disiarkan ke seluruh Indonesia. Ada nomor rekening sudah tertera di layar, BCA 5055181021 nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kamu bisa menggunakan auto transfer bisa oleh Pijar TV. Ya. Lalu kamu bisa menyaksikan Pijar TV ini di Transvision di channel 78 atau kamu juga bisa menyaksikan Pijar TV di www.pijar.tv. Ini. Kalau kamu memiliki pertanyaan, ada permohonan doa, komentar atau saran, kamu bisa kirim melalui WhatsApp di 0813870755. Ada tim Pijar TV yang siap untuk melayani kamu. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke online shopnya Pijar TV yang ada di Shopee atau Tokopedia. Karena saat ini ada penawaran khusus. Nah, ini ada new collection dari Pijar TV, ada tumbler Pijar TV yang sudah siap ditawarkan, yang kamu dapatkan. Ini nggak dijual di mana aja, cuma hanya Tokopedia Pijar TV aja. Dan dengan senilai Rp150.000, kamu bisa dapetin tumbler Pijar TV ini. Ya. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk mulai ngobrol. Nah, itu tumblernya. Peter Chris udah langsung tunjukin tumblernya. Udah tunjukin tumblernya. Dan oke, kita coba untuk ngobrol sekarang. Apa yang ada di benak kita ketika kita coba memikirkan tentang women in business, peranan wanita dalam bisnis. Karena gini, ada banyak respon yang kita terima di Pijar TV ini ngobrol bahwa saya sebagai wanita ini kayaknya saya sih biasa-biasa aja lah. Saya kayaknya hal-hal yang bisa dilakukan oleh saya ini ya cuman sesuai dengan peranan saya aja sebagai seorang perempuan. Itu peranan laki-laki. Saya tuh malah mungkin saya punya kontribusi yang sangat terbatas. Saya ini karena seorang wanita, ya cuma segini-segini aja deh saya bisa lakuin. Padahal sebenarnya sebagai perempuan itu bukan hanya karena masalah gender, tapi sebagai perempuan juga kita bisa berkontribusi banyak. Kita bisa lakukan banyak hal gitu loh ya. Makanya hari ini kita ngundang Kak Catherine Gunardi yang bergelut di dunia fashion ya, dan mungkin bisa cerita banyak lah ya tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Kak Catherine selama ini, terus juga gimana mulainya dan gimana mengembangkannya. Oke, Kak Catherine boleh cerita Kak Catherine. Mungkin mic-nya nanti boleh deketin dikit ya, mic-nya boleh deketin dikit supaya lebih jelas. Kak Catherine sebenarnya
Gimana sih awal muasalnya Catherine memulai bisnis ini? Ya, halo semuanya. Ya. Ya, aku Catherine Bunardi. Jadi aku ini ownernya dari My Fashion Grocery. Jadi My Fashion Grocery ini adalah sebuah platform yang menjual pakaian wanita secara grosir. Jadi kalau awal mulanya itu mulai bisnis ini itu dari pas lulus kuliah gitu. Lulus kuliah, terus awalnya ambil barang dari Tanah Abang, dari grup-grup zaman dulu tuh grup BlackBerry ya, BBM ya, dari situ jualin di grup-grup. Terus abis dari situ ya makin berkembang, akhirnya sekarang udah punya konveksi sendiri, udah punya aplikasi sendiri, dan udah punya ribuan reseller. Nah, apa sih yang ngebuat Kak Catherine untuk berani untuk akhirnya buka usaha ini? Buka usaha dalam, ya maksudnya bentuk mulai bisnis gitu ya. Apa sih yang ngebuat Kak Catherine berani untuk melakukan hal itu? Awalnya sebenarnya karena ada keyakinan dulu ya gitu. Kalau kita mau memulai buka usaha atau mau mulai bisnis, ya dari diri kita sendiri tuh harus yakin gitu kalau kita tuh bisa, kalau kita tuh mampu gitu. Itu yang pertama, harus punya keyakinan. Yang kedua itu juga harus punya visi. Jadi kita mau berbisnis ini tujuannya untuk apa sih? Visinya apa sih gitu? Apa hanya untuk dapat uang doang gitu? Tapi kalau kita punya visi yang besar, ketika kita punya masalah ataupun ada penghalang atau apapun, ya kita akan bisa terus maju gitu loh. Akan terus cari cara. Nah itu, terus juga kita harus punya value, karena namanya berbisnis nggak selalu tentang uang gitu loh. Dalam berbisnis itu ya kita bukan cuma untuk mendapatkan uang, tapi juga gimana kita bisa membantu orang lain. Kayak aku kan sebenarnya My Fashion Grocery itu B2B ya, business to business, jadi kayak kita cari reseller, gimana reseller itu banyak yang bisa mendapatkan tambahan uang dari bisnis ini gitu. Dari bisnis ini juga kita bisa hire karyawan, jadi membuka lapangan pekerjaan. Kayak gitu sih. Dan yang terakhir tuh menurut aku dalam membuka bisnis itu juga harus ada konsistensi. Kita harus konsisten menjalankan bisnis kita. Karena kan namanya bisnis itu ya fluktuatif, nggak selalu naik terus, nggak selalu untung terus. Tapi ketika kita konsisten, ya kita pasti bisa gitu melalui semua masalah, melalui semua rintangan. Betul. Nah, ngomongin tentang rintangan tadi ya, Catherine udah tadi sempat bicara tentang ada masalah, tapi kalau misalnya kita ngerti, kita punya visi, maka kita bisa melewati proses dari setiap masalah yang kita lewatin itu dengan baik. Nah, ngomongin tentang masalah juga kan baru-baru ini atau saat ini juga kita masih ngalami yang namanya pandemi gitu kan kayak. Nah, gimana pengaruhnya pandemi ini sama bisnis yang kakak jalanin, Kak? Nah, sebenarnya itu tergantung bagaimana kita melihat masalah itu. Kalau saya dengan tim gitu selalu ngomong, sebenarnya masalah itu adalah peluang. Di mana ada masalah, pasti ada jalan keluar. Jadi kita tergantung sudut pandang kita melihat masalah itu seperti apa. Jadi kalau di masa pandemi ini ya, kita dan tim selalu menilai ini tuh peluang. Peluangnya di mana banyak toko yang sebenarnya tutup gitu loh. Kayak di Tanah Abang banyak supplier yang nggak jalan. Sebenarnya itu kan kayak peluang buat toko kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk mensuplai pakaian-pakaian buat orang yang mau jualan. Banyak pengangguran yang baru kehilangan pekerjaan, mereka butuh income dengan jualan baju. Oke. Nah, sementara acara ini berlangsung, saya mau ingetin semua buat teman-teman semua yang lagi nonton acara ini, silakan teman-teman untuk bisa kasih komen atau misalkan ada pertanyaan gitu ya, silakan bisa tulis di tombol komen kita untuk bisa nanya atau misalkan punya hal-hal yang wah ini ngomongin tentang bisnis, apakah aku bisa ngelakuin hal ini, apakah ini bisa menjadi sesuatu yang bisa gue lakukan atau enggak, silakan teman-teman bisa tulis di tombol komen yang kamu bisa dilihat di Facebook ini ya. Dan juga terus kalau kenapa? Silakan Kat. Iya, kalau misalkan kayak teman-teman merasa kayak ragu, aduh gue bisa nggak ya mulai bisnis gitu, ya ini saatnya gitu loh. Jangan sampai kita udah semakin tua waktunya udah terlambat dan kita membuang waktu kita gitu. Jangan sampai ada perasaan itu sih. Jadi kan yang seperti aku bilang, gimana cara memulainya, kita harus yakin dulu sama diri kita. Jangan sampai kita udah terlambat, waktu semakin berjalan, yang ada ya kita hanya bisa menyesal.
Mhm. Tapi pertanyaan klasiknya selalu gini loh Kak, kalau misalnya mau bisnis ya. Ini tapi dari El, Randy, sama Chris kalau misalnya mau nanya langsung boleh kayak boleh ya. Langsung aja nggak perlu gue juga. Pertanyaan klasiknya tuh selalu nanya gini, tapi gimana ya soal modal ya? Aku tuh nggak punya modal gitu kan, modal terbatas. Itu mungkin Kak Catherine waktu pertama kali mulai bisnis juga, itu mungkin pertanyaan yang pernah terbesit juga kali ya di dalam dirinya Kak Catherine, ya nggak sih Kak? Iya, sebenarnya kayak modal itu sebenarnya banyak berbagai hal gitu ya. Kita kayak modal handphone doang juga, handphone itu pun modal sebenarnya. Dengan kita dropship, sekarang kan juga udah banyak banget marketplace yang open reseller, open dropshipper gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu nyetok barang dulu, tapi kita tinggal ambil dari toko A, terus kita jualin ke teman-teman kita ya. Sebenarnya itu cuma stigma sih yang menghambat kita, oh nggak punya modal nih gitu. Sebenarnya ya kita dengan handphone aja kita bisa gitu untuk mulai berbisnis, berjualan. Betul. Oke teman-teman, kemarin kalau teman-teman lihat ya, itu ada satu hashtag yang warawiri ada di mana-mana tentang Hari Perempuan Internasional gitu ya. Nah, acara ini juga ada karena ada begitu banyak respon dari para wanita yang ngerasa kayaknya dirinya tuh nggak pada tempatnya untuk berbisnis gitu, atau ngelakuin hal-hal yang di luar urusan rumah tangga. Nah, kita ada saat ini di sini untuk menguatkan para wanita-wanita ini yang merespon Kejar TV, ngedorong mereka semua untuk belajar sesuatu yang baru. Itu yang penting ya. Jadi kalau misalkan kamu acara ini, semoga ada hal yang baik gitu lah, hal yang bisa kamu pelajari dari apa yang kita lagi obrolin. Dari Randy atau El, lu sendiri ngelihat nggak sih kalau misalnya kayak kita di komunitas ada orang-orang yang pengen banget, terutama para wanita gitu ya, pengen banget bisnis, tapi seringkali ada banyak hal aja yang jadi hambatan gitu, atau bahkan jadi sampai hari ini cuma punya mimpi doang sampai akhirnya nggak bisa kewujud gitu. Ada nggak cerita tentang kayak gitu ya sama Randy mungkin? Kalau dari yang saya pelajarin, sebelumnya Bu Catherine, I respect you, I honor you, congratulations, you've done a great job, keren banget. Thank you. Tapi yang gue temuin ya, yang Jo adalah sebenarnya bukan yang nggak ada modal sih. Gue percaya bahwa setiap orang asal mau berjalan dulu, pintu bisa terbuka, bisa aja pintu terbuka. Maksudnya kan kalau Alkitab sendiri bilang, Musa nggak tunggu Laut Merah kebelah, baru dia keluar dari Mesir kan? Dia keluar dari Mesir dulu, baru Laut Merahnya kebelah. Sometimes pada waktu kita maju pelan-pelan, pintu bisa terbuka. Gue udah sering banget dengar hal itu. Tapi yang gue sering pelajarin adalah banyak orang overthinking duluan. Overthinking duluan, langsung mikir kejauhan gimana nih kalau gini gitu. Bukannya nggak mikir sih. Gue percaya mikir harus ya. Tapi kadang memang dari gue pelajarin bangun bisnis pun butuh faith tersendiri, butuh ada konviksi tersendiri, ada conviction tersendiri, dan memang kadang kita nggak akan selalu bisa figure out semuanya, nggak akan langsung tahu caranya jalannya gimana dan sebagainya. Emang itulah realita kehidupan. Tapi yang penting jalan dulu. Kalau sudah dihitung-hitung kira-kira masih bisa jalan, ya dicoba dulu. Dan that's why gue selalu respect sama perempuan-perempuan yang perkasa ya, yang tetap bisa melaksanakan hal yang berani melangkah. Karena gue tahu banyak perempuan yang overthinking. Banyak yang berani pengen mencoba loh, bukan yang nggak ada loh. Pengen coba ini, pengen coba itu. Mereka ciut duluan, takut duluan. So it's very inspiring for you to be here. So apa ya? Semoga ceritanya Bu Catherine bisa membuat menginspirasi banyak perempuan. Nah, gue mau kasih pendapat juga bahwa mungkin kalau di kota besar sudah banyak juga perempuan-perempuan yang mulai berani untuk mengeksplor apa yang dia miliki gitu kan, potensi-potensinya termasuk di dalam berbisnis gitu. Tapi mungkin di daerah-daerah tertentu ya yang masih mungkin belum seperti kota besar kayak gitu, stigma bahwa perempuan itu tugasnya cuma di dapur, tugasnya cuma mengurus rumah tangga, akhirnya ya membuat perempuan-perempuan itu terbelenggu dengan mindset mereka sendiri, dengan paradigma mereka sendiri kayak gitu. Kalau dari Alkitab sendiri, aku memandangnya sih
bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu diciptakannya mereka segambar dan serupa dengan Tuhan gitu. Artinya laki-laki dan perempuan itu punya derajat yang sama, bukan artinya laki-laki lebih superior, lebih unggul daripada perempuan, tapi sebenarnya sederajat gitu loh. Dan aku lihat sendiri di tengah Yesus melayani, Yesus berjalan di tengah budaya Timur Tengah yang begitu patriarki, bagaimana laki-laki itu punya superioritas di situ gitu. Tapi Yesus itu benar-benar terbuka terhadap semua gender, bukan cuma laki-laki, bahkan perempuan pun di welcome sama Yesus gitu. Dan kita tahu di Alkitab juga banyak perempuan yang melayani Yesus, bahkan dengan bisnis mereka, harta kekayaan mereka gitu loh. Kalau di Lukas 8 di situ disebut ada Maria yang disebut Magdalena, lalu Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka gitu. Jadi aku percaya di dalam Yesus semua dari kita apapun gendernya itu bisa dipakai oleh Tuhan dengan maksimal kayak gitu. Menemukan passion, menemukan panggilan kita di dalam Tuhan dan bagaimana kita justru bisa melayani Tuhan gitu loh di dalam segala aspek dalam kehidupan kita, bukan cuma di gereja tapi di semua hal dalam kehidupan kita. Nah, mungkin berhubungan dengan ini aku mau kasih pertanyaan juga buat Kak Catherine gitu ya. Karena kita semua tahu bahwa tadi Kak Catherine juga sempat bilang bahwa bisnis itu harus punya visi gitu. Melakukan pekerjaan kita hari ini harus punya visi. Dan itu nggak cuma sekedar untung rugi, tadi kan Kak Catherine bilang gitu. Nah, mungkin yang jadi rasa penasaran aku adalah apa sih yang menjadi visi dari Kak Catherine bicara tentang bisnis ini. Kan tadi bukan soal untung rugi, berarti ada satu visi yang lebih besar gitu loh yang Tuhan percayakan buat Kak Catherine. Mungkin itu bisa di-share kepada kita, Kak. Kalau di My Fashion Grocery sendiri itu kan fokusnya ke reseller gitu, B2B. Jadi kalau untuk perusahaan My Fashion Grocery sendiri itu visinya itu untuk menjadi solusi bagi para pelaku bisnis fashion. Nah, jadi dari situ kan kita membantu orang-orang untuk mendapat pendapatan lebih dengan menjualan. Nah, di samping itu juga kita memberdayakan banyak tukang jahit gitu. Jadi untuk sampai saat ini tukang jahit in-house kita sendiri ada 300 orang. Dari situ juga kan banyak orang yang menggantungkan hidupnya di perusahaan My Fashion Grocery ini. Gitu. Jadi ya visinya sendiri ya kembali lagi ya untuk membantu sesama manusia gitu loh. Dimana kita diberkati untuk memberkati. Oke. Wow, thank you Pak, keren. Kalau dari Om Chris sendiri Om, kalau kita bicara dari bagian Alkitab nih ya, biasanya ada bagian stigma yang kadang muncul soal wanita yang kerjanya dihubungkan dengan emansipasi tapi justru jadi ke arah yang negatif gitu loh. Apa yang kira-kira Alkitab katakan soal ini, Kak? Ini menarik sih. Ini stigma ini menarik. Jadi kalau gini, kalau kita menengok budaya Timur Tengah di masa lalu dan kemudian kita bandingkan dengan sudut pandang Alkitab, itu berbeda dan bertolak belakang. Jadi benar bahwa yang disebutkan oleh Pastor Randy kesayangan kita semua itu, bahwa di masa dulu itu budayanya patriarkal, itu benar banget. Tetapi itu bukan budaya, bukan tatanan society yang diinginkan oleh Tuhan. Itu harus dilihat seperti itu. Kenapa? Karena ada begitu banyak nama-nama wanita di Alkitab, nama-nama perempuan di Alkitab yang demikian menonjol. Bahkan perempuan-perempuan tanpa nama pun dikenal karena identitasnya, dikenal karena kontribusinya kepada masyarakat, kepada keluarganya, kepada society pada masa itu yang menunjukkan karakter daripada Tuhan yang kita sembah. Nah, ini menarik karena seringkali apa yang ada di Alkitab itu tertulis semua, itu terus kemudian dianggap itu bahwa bagian daripada apa yang diinginkan Tuhan. Bukan. Karena ada budaya yang terekam di sana, budaya pada masa itu. Dan itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Misalnya nih ya, kalau seandainya zaman patriarkal dan Tuhan setuju semuanya itu,
sudah barang tentu Tuhan tidak akan memakai para perempuan untuk menjadi utusannya, atau sudah pasti Tuhan tidak akan menyampaikan perkataannya kepada perempuan langsung kalau dia mau berurusan dengan dia. Pasti akan disampaikan kepada bapaknya, suaminya, istrinya, suaminya, lakinya, gebetannya, gitu-gitu, anaknya, gitu. Itu enggak kan? Tapi kita lihat Hagar sendiri Tuhan berbicara kepadanya. Maria, malaikat mengutus, kalau tidak Tuhan berbicara sendiri, Tuhan mengutus malaikatnya. Jadi memang tidak, this is society yang Tuhan mau, bahwa seperti pastor kita dikatakan, semua sama, kita the God image bearer gitu kan, kita membawa sifat Tuhan, kita membawa image-nya Tuhan gitu. Jadi tidak ada, ini menarik karena tadi Pastor Randy juga sudah menyebutkan ada banyak orang-orang yang perempuan yang di sekitar Yesus yang menopang, ya, membantu pekerjaan Yesus pada masa itu. Dan juga jangan lupakan ada Catherine di masa itu. Dia juga penjual kain juga dari Tiatira. Ada Catherine pada masa itu, ya. Jadi sama, dia juga penjual kain gitu kan. Bisnisnya di sana, namanya Lydia. Zaman itu belum ada nama Catherine, namanya Lydia gitu kan. Tapi sama gitu, menjual kain pada masa itu gitu kan. Dan kemudian dia menopang apa yang Paulus kerjakan di Filipi. Dan Filipi menjadi gerbang Injil masuk ke Eropa. Itu menarik. Dan gerbang masuknya dari apa? Dari pedagang kain, dari sosok-sosok seperti Ibu Catherine ini, dari Lydia itu. Itu menarik itu keren banget itu. Bagi saya di perjanjian lama, misalnya itu ada ini kan ngomong konteks ya, emaknya si Mika yang punya efod itu juga pegang duit dia pegang duit dan kemudian dicolong sama anaknya. Jadi artinya dia dipercaya gitu kan, dipercaya gitu kan. Perempuan-perempuan pada masa itu nggak dilarang sebetulnya, dan tidak ada kecaman sedikit pun, ya, tidak ada nih. Kalau tidak ngomong negatif, tidak ada kecaman sedikit pun dari perempuan-perempuan, wanita-wanita yang melakukan pekerjaan Tuhan ini yang disebutkan di Alkitab oleh society. Nggak ada. Sama sekali nggak ada kecaman-kecaman dari orang-orang yang di luar atau kecaman dari masyarakat atau umat Tuhan. Nggak ada. Kecaman datang dari pihak yang di luar. Nggak ada sama sekali. Dan itu menarik. Dan artinya apa? Artinya kita butuh komunitas yang mendukung kan, betul kan? Yeah. Komunitas yang sama-sama takut akan Tuhan yang mendukung kan. Yeah. Nah kalau ketika aku mau melangkah duluan, aku suka dari Pastor Raguel Lewi itu memakai laut merah, tapi aku pakai yang lebih agak muda dulu ya. Itu kan tua banget tuh laut merah. Yang mendekati Kanaan lah ya, yang mendekati Kanaan itu yang Sungai Yordan. Itu menarik karena apa? Disuruh melangkah, baru datang mukjizat, ya kan? Nah, begitu dia melangkah, kakinya menyentuh Sungai Yordan. Nah, di ujung sana di Adam, di Sarpat, itu air berhenti, pertolongan datang. Jadi perlu langkah duluan, dan Tuhan bergerak gitu kan? Tuhan bergerak. Airnya surut nggak? Belum surut. Tapi itu pertolongan datang. Ya, kira-kira hampir sama seperti itu, tapi lebih dramatis ini. Karena kita nggak melihat laut terbelah, ya kan, nggak lihat sungai yang terbelah, dan kaki kita masih menyentuh air gitu kan, itu, dan kemudian melangkah gitu kan, itu kan dukungan juga. Dan saya punya cerita lah, tadi ngomongin ini, emak saya itu juga membesarkan saya dengan menopang bapak saya dengan usaha-usaha kecil-kecilan. Jadi dari membuka warung kecil-kecilan gitu kan, warung rokok, permen, jajanan anak-anak itu kan. Waktu gua anak-anak suka gua colongin itu kan, kudus sama, gua colongin bukan rokoknya, gua colongin ininya, permennya gitu kan, gua colongin itu, ciki dan segala macamnya gitu, kayak gitu kan. Kalau dimasukin ke rumah gitu kan, ambilin dikit-dikit, mak, ngaku mak, gitu. Dan kemudian gak hanya itu, dari ibu saya buka jahitan, terus kemudian pesanan roti juga, semua dikerjain. Dan apa? Ya didukung karena suaminya mendukung, dan juga ya kadang-kadang tadi ini mungkin karena pertama faktor kepepet ya, menghidupi 5 anak, bayangkan ya, 5 anak modelnya kayak saya semua itu kan, gitu kan. Nah itu yang lakukan. Dan ini donat yang baru saya makan ini donat ini kita makan. Ini juga dari komunitas ini, dari jemaat Komsel. Ini ketika dia ada ide nih,
aku mau ini ya, aku mau jualan gimana ya gitu. Di masa pandemik begini gitu kan. Untuk apa? Untuk menopang suaminya lah gitu. Dan juga biar ada kegiatan juga gitu kan, kayak gitu kan. Jadi komunitas dukung, ayolah cobalah lah, kita cobain ya kan, kita cobain. Dikit kalau cobaan kan banyak, nggak enak, nggak bagus. Itu jadi dikit-dikit aja, cobain dikit itu kan banyak-banyak, rugi juga kan ya. Nah gitu, jadi ini menarik. Jadi dukungan komunitas itu keren banget. Kita harus ya coba, kemudian kita ikutan beli gitu kan, dan kemudian posting di sosial media. Nah itu dukungan, ada niat, kemudian ayo berani kamu dorong coba gitu kan. Loh, kalau dia nggak pernah mewujudkannya, kita kan nggak akan pernah tahu rasanya. Dan kalau nggak pernah mencoba, kita kan nggak pernah bisa mengkritik nih. Wah, kurang ini Ci, kurang ini Kak, kurang ini Bu, kurang ini Tante, kayak gitu-gitu. Tapi keren nih. Ini Bu Catherine itu mengingatkan saya pada Lydia itu keren banget. Thank you. Itu dulu. Iya sih, ya benar. Memang jadinya dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berteman itu juga seringkali membuat kita jadi lebih berani untuk melakukan sesuatu gitu loh. Dukungan dari komunitas itu penting banget ya. Nah, Kak Catherine, buat kakak sendiri, apakah jati diri dari seorang wanita itu ada urusannya sama berhasil atau enggaknya sebuah bisnis nggak sih? Nah, gimana pendapat Kak Catherine tanggepin masih adanya wanita-wanita yang ngerasa dirinya nggak perlu di-challenge untuk berbisnis atau membuka usaha? Gimana maksud pertanyaannya? Halo? Ya, apakah jati diri seorang wanita ada urusannya dengan berhasil atau tidaknya dalam berbisnis, gitu loh. Jadi gimana pendapat Kak Catherine nanggepin masih adanya para wanita yang merasa dirinya nggak perlu di-challenge untuk berbisnis atau buka usaha, Kak? Iya sih, kalau itu sih kembali ke wanita itu sendiri ya, dia inginnya menjadi seperti apa. Karena kadang kalau misalkan tolak ukurnya hanya berbisnis juga kayaknya kurang fair gitu. Mungkin ada yang lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, atau ada yang memilih jadi wanita karir, ada yang memilih untuk berbisnis. Jadi ya kembali ke tujuan hidup masing-masing sih. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk semua wanita tuh harus berbisnis gitu. Itu enggak gitu. Tapi kalau ketika dia mau, tapi dia takut, nah itu yang harusnya kita support, kita dukung gitu loh. Kalau jangan karena kamu wanita, kamu tuh nggak bisa berbisnis gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin stigma ya, ngomongin tentang apa yang ada dalam pikiran seringkali ngeblok kita untuk ngelakuin sesuatu untuk maju gitu. Kalau pengalaman Kak Catherine sendiri pada waktu mulai itu apa yang menjadi pikiran yang memblok Kak Catherine untuk berani untuk melangkah maju pada waktu itu? Ya, yang pasti ya itu kita harus mencoba dulu gitu. Kalau kita nggak mencoba ya kita nggak pernah tahu hasilnya. Nah, ketika ada masalah, sebenarnya masalah itu yang membuat kita semakin kuat, semakin tahu. Masalah itu yang membuat manusia itu keluar dari zona nyaman gitu. Kayak misalkan pernah juga case barang itu nggak laku gitu. Pernah di setahun pertama memulai bisnis ini, uang itu di barang semua. Aduh, produknya nggak laku nih. Sampai ada 20 apa 30 lusin pada saat itu ya benar-benar udah nggak punya uang, uangnya di barang. Dan dari situ kan kita jadi mikir, gimana nih kita harus jual barang itu gitu. Dan itu yang membuat kita terus berpikir keras, terus berusaha, akhirnya kita bisa breakdown, kita bisa atasin masalah itu, dan akhirnya kita bisa naik level. Oh, jadi ketika kita ketemu masalah seperti itu lagi ya, kita tahu gimana cara menghadapinya. Ya, jadi sebuah masalah tuh harusnya ngebuat kita bukannya jadi mundur dan udahlah, ini kayaknya gue bukan di sini, kayaknya saya bukan di sini deh, gitu kan. Tapi justru ngebuat kita jadi punya pengalaman, belajar dari kesalahan yang udah pernah kita buat untuk nyampe di proses yang baru. Iya sih, benar banget. El sama Randy mungkin punya masukan nggak? Tadi kan sempat diomongin juga tuh, kita butuh banget yang namanya orang-orang seperti kita, ada komunitas yang benar-benar bisa ngebantu kita untuk kita bisa jadi orang-orang yang bisa ngedorong seseorang untuk bisa berpikir jauh lebih maju gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang sebenarnya kita lihat nih, ini perempuan bisa nih, ini bisa sebenarnya ngelakuin satu, tapi dia ngerasa dirinya nggak bisa, sehingga kita butuh dorongan. Ada pengalaman nggak sih di komunitas kalian masing-masing untuk kita bisa belajar gitu loh dari pengalaman kalian masing-masing, kira-kira gimana? Kalau di Master Plan sendiri memang kan karena usianya juga baru masuk kuliah, lalu ada yang baru saja lulus kuliah, jadi
belum terlalu banyak sih yang memulai dengan bisnis. Tapi puji Tuhan ada beberapa perempuan yang juga bergerak di bidang fashion juga gitu loh. Lalu ada yang bikin semacam minyak wangi sendiri kayak gitu. Mereka udah mulai coba dengan hal seperti itu. Dan puji Tuhan memang komunitas mensupport ya, tidak ada yang meremehkan gitu. Semua menganggap oh perempuan juga bisa untuk berbisnis gitu. Orang tua mereka sendiri pun support gitu dengan apa yang mereka sedang kerjakan gitu. Tapi aku nggak tahu di luar sana sepertinya juga nggak sedikit ketika seorang perempuan mau memulai sesuatu yang berbeda. Ya nggak harus perempuan, kadang laki-laki pun sama ya. Cuma karena kita konteksnya lagi bicara soal Women's International Day ini kan, jadi seringkali laki-laki aja bisa diremehkan, apalagi perempuan kayak gitu loh. Bisa banget untuk bilang, bisa apa perempuan kayak gitu kan. Apalagi ya sorry tuh saya kadang orang tua pun dengan pemahamannya sendiri ya kan, dengan apa yang sudah terbentuk selama ini bilang ya udahlah itu tugasnya laki-laki cari duit. Perempuan mah udah urus anak, urus rumah tangga, masak dan sebagainya kayak gitu. Nah mungkin aku lebih pengen bertanya sih sama Kak Catherine jatuhnya ya, jadi pengen lebih dengar sharingnya Kakak. Pernah nggak sih di dalam bisnis yang Kak Catherine sedang lakukan gitu, lalu ya kita tahulah ya bahwa Indonesia juga budaya patriarkinya cukup kuat kayak gitu. Pernah nggak sih merasa diremehkan atau mungkin sebagai seorang pemimpin gitu, lalu kurang didengar hanya karena Kak Catherine seorang perempuan, kayak pernah nggak mengalami diskriminasi di dalam berbisnis kayak gitu, Kak? Mungkin secara langsung enggak ya. Mungkin kalau secara langsung enggak, tapi secara tidak langsung ada gitu. Tapi kalau saya sendiri untuk menyikapinya, saya menjadikan hal-hal seperti itu tuh tantangan buat diri saya gitu. Ketika orang lain meremehkan, mencemooh atau mengintimidasi kayak emang lu bisa gitu lah. Itu sih saya meresponnya dengan oh itu tantangan buat saya dan saya akan buktikan gitu. Jadi kembali lagi ke respon kita gitu. Apapun yang orang lain katakan baik atau buruk, bagaimana kita meresponnya, dan kita harus meresponnya ya untuk membangun diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Nice, ini strong woman. Bisa diteladani nih, ditiru nih. El mungkin El? Nggak ada sih. Nah, Jauh ini aman. tapi belajar tentang gini ya, ini kan berarti kita memulai sesuatu yang baru ya, memulai sesuatu yang tadinya kita belum lakukan, yang tadinya kita merasa bahwa bisa atau enggak, ada keraguan dalam diri kita sendiri untuk kita bisa ngelakuin atau enggak gitu ya. Apa ya yang kadang-kadang tuh kita sebagai manusia tuh gini, kita butuh pendorong ya nggak sih? Kita tuh butuh pendorong yang bisa, lu tuh bisa ngelakuin ini gitu loh. Butuh keyakinan. Kalau dari pengalaman Kak Catherine sendiri sebetulnya apa sih yang akhirnya ngebuat itu ngeklik gitu loh, ngeklik bahwa iya saya bisa ngelakuinnya gitu loh. Karena kan belajar sesuatu yang baru. Orang kan kalau tadi udah diceritain ya, keluar dari comfort zone itu adalah sesuatu yang nggak enak pasti kan. Kita biasa untuk ngelakuin sesuatu yang merupakan aktivitas kita sehari-hari, kita nggak bisnis, kita cuma ngelakuin hal yang kita tahu aja. Terus tiba-tiba kita di-challenge, kita ditantang untuk, nih ini adalah hal yang baru yang kita bisa lakuin. Nah pada waktu itu, Kak Catherine sendiri akhirnya gimana caranya bisa mencas dirinya sendiri untuk mau belajar sesuatu yang baru itu, Kak? Gitu ya kita harus punya keinginan dulu sih untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Untuk upgrade skill, untuk belajar hal-hal baru gitu. Jadi harus ada keinginan dulu untuk menjadi the better version of me gitu. Jangan mau terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, harus mau jadi pribadi yang lebih baik, lebih pintar, lebih bijaksana gitu. Jadi harus ada dorongan dan kemauan dari diri sendiri dulu. Ya. Nah, ini kan bisnisnya B2B ya. Kalau B2C kan kita sama end user, sama orang yang menggunakan jasa kita, yang menggunakan produksi kita atau barang kita gitu kan, lalu ke end user. Kalau B2B itu kan lebih berkenaan sama banyak orang juga yang berjualan lagi gitu kan. Nah, kalau Kak Catherine sendiri tadi udah cerita tentang Kak Catherine sendiri.
Tapi gimana kalau ini terjadi sama diri orang lain yang jadi resellernya sendiri, Kak? Pernah punya cerita nggak, Kak? Waktu itu akhirnya dia, enggak, kayaknya bukan bagian gue deh, kayaknya ini bukan gue. Lalu apa yang Kak lakukan sampai akhirnya bisa terjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang dia pikirin sebelumnya, Kak? Mungkin ada cerita real dari situ, Kak? Oh iya, ada sih sebenarnya beberapa reseller yang karena fashion wanita ya, jadi kebetulan kebanyakan juga resellernya wanita. Bahkan ada yang udah baru usia 25 udah sukses, udah punya rumah sendiri, udah punya mobil sendiri gitu. Jadi kalau sekarang sih, kalau menurut saya wanita sekarang tuh udah hebat-hebat gitu loh, apalagi ngelihat reseller-reseller gitu. Tapi yang kayak paling membekas sih buat saya itu ada salah satu reseller yang dia baru lulus SMA. Jadi dia pas SMA dia jualin produk MFG gitu. Terus tapi dia kayak dilema mau kuliah atau mau terusin jualannya nih gitu. Tapi akhirnya dia putus, terus sharing lah sama saya segala macam. Nah, saya challenge dia ya, kamu tetap kuliah, tapi kamu bayar sendiri pakai uang jualan kamu gitu loh. Dan kamu harus bisa atur waktu antara kamu jualan dengan kamu kuliah gitu. Dengan begitu, kamu akan kuliah tuh dengan sungguh-sungguh, karena kan kamu biayain uang kuliah kamu sendiri. Dan kamu pun juga akan jualan dengan sungguh-sungguh karena kamu membiayai uang kuliah tersebut dari hasil jualan kamu. Nah, sampai situ, dan dia tuh sampai sekarang tuh sukses gitu, dan makin besar, usahanya makin besar, sampai punya karyawan juga. Itu sih, jadi sebenarnya nggak ada penghalang sih, nggak ada pembatasan gender kamu wanita atau kamu pria gitu. Selagi kita ada kemauan, pasti kita bisa. Dan wanita itu kan sebenarnya juga penolong gitu. Dan kalau tadi Kak Kris bilang wanita itu segambar dengan Tuhan ya, dengan penciptanya ya, wanita itu juga sebagai penolong gitu loh. Penolong pasangannya, penolong keluarganya, mungkin keadaan orang tuanya itu nggak punya pekerjaan atau apa ya. Kita sebagai manusia diciptakan serupa dengan gambarnya ya pasti bisa gitu, apapun itu. Dan harus digarisbawahi, Tuhan menciptakan setiap manusia itu dengan talentanya masing-masing gitu. Kayak ada perumpamaan di Matius ya kalau nggak salah ya, yang tentang talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Tapi siapa yang bisa mengembangkan talenta itu gitu loh, mengembalikannya berkali-kali lipat. It's matter the most sih. Om Kris, sempat ditinggung soal talenta, Om Kris. Om Kris punya pendapat nggak soal ini, Om? Kalau saya nggak punya pendapat soal talenta. Saya nggak hafal, kita nanti harus lihat lagi gitu kan, dan perlu persiapan panjang itu untuk ngomongin talenta. Saya punya pendapat begini bahwa ini menarik tadi dikatakan bahwa wanita itu, perempuan itu kan disebut penolong gitu kan. Ini menarik karena ini entah bagaimana menyikapi kitab Kejadian ya, tapi ini just think about it gitu. Kalau manusia, kalau pria ya diciptakan dari tanah liat gitu kan. Nah, perempuan kan diambil dari bagiannya manusia setelah jadi daging dan tulang gitu kan. Jadi itu kalau dikatakan penolong itu keren loh. Bayangkan gitu kan. Bayangkan bahwa penolong artinya dia bisa jadi dia lebih able daripada yang ditolong, ya kan? Ya kan? Yang penolong dia biasanya dia lebih resourceful daripada yang ditolong. Penolong biasanya dia lebih stronger daripada yang ditolong. Itu menarik ini. Ini yang menarik gitu kan. Jadi selama ini kita itu dipusingkan dengan stigma-stigma itu. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran kitab suci dan bagaimana kita memandang kebenaran kitab suci, nah kita baru bisa ngerti, oh ternyata benar apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa perempuan dan laki-laki itu sama, martabatnya sama. Di hadapan Tuhan sejak awal itu sama. Lah kalau di hadapan Tuhan sama, kenapa di hadapan manusia perlu dibeda-bedakan? Kan gitu kan. Artinya kita terlalu menurut, ya benar sih itu yang berlaku di kehidupan sosial masyarakat gitu kan. Tapi segala yang berlaku di kehidupan sosial masyarakat belum tentu ideal di mata Tuhan. Kan gitu. Jadi carilah gitu. Aku encourage sih buat
buat teman-teman semua gitu kan, bahwa perempuan yang selama ini mungkin merasa apa namanya, bukan merasa, dia udah merasa hebat, tapi ini dikucilkan atau kemudian dipandang rendah oleh orang-orang sekitarnya. Jangan jangan lihat orang-orang yang memandang rendah dirimu. Masih ada kelompok-kelompok masyarakat, masih ada komunitas-komunitas yang menganggapmu setara dengan mereka, yang menganggapmu ciptaan yang sama, spesial bahkan. Dan ada orang yang menginginkan dirimu. Dan di sana kalian akan disupport. Gitu kan. Dan mereka akan ngomong jujur apa adanya. Jika yang kamu mau usahakan itu nggak bakal berhasil, mereka pasti akan ngasih tahu ini nggak akan berhasil. Tapi dengan kasih jalan, bagaimana kalau begini, begini, begini? Ada, pasti ada. Gitu kan. Selalu ada, selalu ada. Itu sih, itu yang jadi apa namanya ketika melihat Kak Catherine tadi itu berbicara tadi itu. Jadi yang bobrok itu masalahnya gitu kan. Yang bobrok itu sosialnya kan ketika dosa masuk gitu kan. Nah, baru begitu kan, baru ada kutuk gitu kan bahwa nanti akan begini ya karena di situ. Tapi sekarang kita percaya gitu kan bahwa kutuk semua udah selesai, udah dihabiskan di Golgota, udah dipaklang, gitu kan. Itu udah habis itu, nggak ada lagi. Jadi kita melihatnya kitab suci, kebenaran kitab suci itu melihatnya dari sudut pandang Kristus, Yesus Kristus. Nah, kalau tadi Yesus aja yang dia adalah anak, dia adalah Tuhan ya kan, dia adalah Mesias. Ada banyak perempuan-perempuan yang membantu dia, menyokong dia punya pekerjaan selama dia mengabarkan Injil di bumi. Dan juga mereka punya tempat istimewa loh. Dan bayangkan loh, yang melihat duluan, yang menyaksikan pemberita Yesus bangkit itu perempuan loh. Tanpa perempuan-perempuan itu rasul-rasul tuh masih ketakutan. Kok mosok toh terus kemudian mereka bergerak rame-rame melihat kuburnya. Oh ya bener ya kata mbak-mbak tadi loh gitu loh. Itu stigma masyarakat, jangan dengarkan mereka. Itu sih itu pendapatku. Suatu kita perempuan laki-laki udah dikasih sama dengan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan taruh disimpan dalam diri kita itu gali kan, katanya tadi kan manusia ciptakan dari tanah juga gitu kan, perempuan juga gitu kan, karena ya diambil dari tanah juga kan gitu kan. Berarti perlu apa? Kalau tanah ada harta karunnya, ya perlu digali. Makanya galilah potensimu. Ya benar, diri kita itu harus digali ke dalam. Nggak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Banyak buktinya. Ya, Mau waktu nambahin juga, Bang Jo. Oke, Ren, sorry, silakan Ren. Ya, oke. Jadi satu hal yang aku highlight juga menarik apa yang Kak Catherine katakan tadi, bahwa ternyata di dalam bagaimana Kak Catherine itu berbisnis dengan reseller tadi, ternyata ada nilai-nilai yang bisa diberikan juga loh kepada mereka, gitu loh. Kan bicara apa namanya, amanat agung, di situ kan ada pemuritan, ada pementoran, ya kan? Pastinya ketika Kak Catherine itu membawa orang-orang itu untuk punya motivasi, untuk bisa juga apa namanya, punya passion yang sama, punya semangat yang sama dalam berbisnis, itu kan pasti ada nilai-nilai yang diberikan kepada mereka, dan itu kan sebenarnya udah jadi satu pementoran ya, gitu. Ada satu pemuritan di situ, dan aku percaya ini bagaimana seorang businesswoman itu bisa menjadi tanda kutip ya pemberita Injil juga, menjadi seorang yang mementor, seseorang yang memuridkan orang-orang di bawahnya gitu. Dan aku sangat terinspirasi ya bagaimana tadi cerita Kak Catherine, seorang yang masih tadi SMP atau SMA ya Kak? SMA ya? SMA gitu, dan mungkin di tengah biaya yang juga kurang, lalu dia mau kuliah, dia mau sambil berbisnis. Wow, itu sesuatu yang luar biasa, dan ketemu Kak Catherine yang suportif, yang mendorong dia, memotivasi dia, itu menjadi sesuatu yang keren gitu. Karena beberapa minggu yang lalu kita juga bicara soal bagaimana ada human trafficking dan perempuan-perempuan yang tadinya mungkin bukan cuma didorong atau dijebak untuk masuk ke situ, bahkan ada beberapa yang dengan rela untuk membiarkan dirinya dieksploitasi, membiarkan dirinya masuk dalam lingkungan prostitusi. Nah, bukankah sebenarnya banyak jalan untuk kita
melakukan hal-hal yang lebih bermartabat, hal-hal yang lebih positif dibandingkan kita melakukan hal-hal yang negatif, di mana nilai diri kita seperti nggak ada harganya gitu loh. Ya sekali lagi aku ingatkan juga buat para perempuan bahwa kita berharga, perempuan-perempuan itu punya nilai gitu loh. Makanya janganlah tanda kutip ya jual murah gitu loh ya dengan karena pengennya yang instan, pengennya serba nggak mau mikir yang jauh, yang panjang, akhirnya mengeksploitasi dirinya sendiri. So, aku bersyukur sih dengan adanya Kak Catherine dan juga teman-teman perempuan yang bergerak di bidang bisnis, pastinya akan menjadi berkat buat generasi di bawahnya juga. Keren. Kalau Gembala yang ngomong tuh keren. Iya sih, kemarin aku sempat baca beberapa artikel kan. Salah satu artikelnya adalah bilang gini, pertama tuh seringkali yang menjadi penghambat dalam sebuah bisnis itu orang sering berpikir adalah modal, gitu ya, modal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah gue kira setelah modal, mungkin network gitu kan, jaringan gitu. Ternyata bukan. Hal yang kedua itu adalah diri kita sendiri yang jadi penghambat. Bahkan itu adalah hal yang paling besar. Di mana pada waktu mereka mau mulai, seringkali sebenarnya saran gitu loh. Saran dari teman-teman sekitar itu untuk memberikan masukan buat dia untuk misalkan kalau itu makanan, dibilang, wah makanan kamu kurang asin nih, coba tambah segini nih. Dikritik gitu tuh bukannya jadi maju, malah akhirnya undur. Memang gue gak bakal masak kali ya. Pada waktu dia nawarin barang sesuatu, terus ini barang ini kayaknya udah gak laku. Kamu coba jual yang lain deh, sekarang lagi cek kan ini. Terus dia langsung undur, kayaknya gue gak bakal jualan deh. Saran dari orang itu, saran dari teman kita malah dijadikan tempat di mana kita akhirnya mengurung diri daripada membuat kita berpikir lebih maju gitu loh. Makanya aku pikir hal-hal inilah yang seringkali jadi problem ya, benar nggak sih? Seringkali jadi masalah, jadi hal yang membuat kita jadi bukan buat maju, tapi mundur. Nah sekarang seharusnya kita belajar untuk hal-hal yang teman-teman kita kasih tahu, kita olah dalam pikiran kita dan ngebuat kita jadi berpikir lebih baik lagi gitu loh. Kayak, kalau misalnya ada tanggapan, monggo ya, langsung ya. Tadi putus, jadi nggak sempet denger betapa menginspirasinya tadi. Tapi udah balikan kan, El? Iya. Tadi putus udah balikan. Udah kayak mantannya bolak-balik, aduh. Ini gue dapat survei, ada survei di Google nih ya. 8 dari 10 wanita Indonesia yang ingin berwirausaha itu terganjal karena banyaknya stigma, gitu ya. Nah, kalau angka partisipasi wanita dalam bidang wirausaha di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia Tenggara, mereka ternyata masih terganjal dengan ada banyaknya stigma sama stereotip. Nah, wanita seringkali dianggap wanita harusnya fokusnya cuma ngurus rumah tangga deh. Dan dengan rendahnya penerimaan secara budaya terhadap ibu yang bekerja paruh waktu, termasuk waktu mereka memutuskan terjun ke kewirausahaan. Nah, kalau misalnya ternyata stigma ini muncul dari keluarga sendiri, komunitas sendiri, atau bahkan suami sendiri gitu ya, gimana sih cara kita menemukan balance, menemukan keseimbangan antara tunduk sama otoritas di dalam keluarga atau suami, dengan berjuang untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi impian kita dengan kita membuka usaha atau jadi wirausaha. Mungkin Kak Catherine punya jawaban akan hal ini, Kak. Tanggapan aku akan hal ini ya. Jadi ya kembali lagi, kalau misalkan itu halangannya itu dari keluarga, dari suami, itu mungkin kita bisa lebih mengkomunikasikan gitu loh. Lebih sharing gitu, ngomong heart to heart ya. Keinginan kita seperti ini, cita-cita kita seperti ini, dan minta dukungan gitu loh. Pasti kalau namanya keluarga dan suami harusnya mengerti dan tahu ya. Nah, kalau untuk stigma-stigma di luaran atau orang di luar sana ya kembali lagi ke respon kita gitu loh. Harusnya dengan semakin kita diremehkan atau kita direndahkan, kita semakin terpacu gitu loh. Responnya harusnya ingin menunjukkan kalau kita tuh pasti bisa gitu loh, dan yang mereka omongkan itu nggak benar, yang mereka omongkan itu salah gitu ya. Kita harus tunjukkan gitu kalau kita bisa gitu, dan kita mampu. El gimana El? Gimana tanggapan lu El tentang hal ini El? Kalau dari keluarga ya, gue nggak tahu ya. Ini gue ya. Gue tidak bilang bahwa ini yang paling benar, tapi this is
what I will do kayaknya. Satu, menghormati orang tua, menghormati orang keluarga, tidak berarti harus selalu setuju dengan mereka. Itu nomor satu. Sorry, gue nggak setuju kalau kata menghormati orang tua berarti harus selalu setuju sama mereka. Karena nama orang tua bisa salah. Dan memang gue tidak hidup dari budaya-budaya seperti itu. Kalau misalnya ini suami, orang tua dulu deh. Soalnya gue temukan gini, mungkin awal orang tua tuh mungkin, apalagi ini anggapannya taruhlah bahwa ini bukan orang yang di kota ya. Yang gue liatin sih rata-rata ini bukan orang yang sepenuhnya di kota dan desa juga. Ya kalau orang tua mah, gue nemuin bahwa misalnya awal-awal mungkin mereka nggak setuju, tapi begitu duit lu banyak juga mereka, oh kamu bagus ya, keep doing that. Gue mah lu diem aja lu. Karena itu yang gue temuin. Sorry, maaf, itu yang saya temukan. Banyak orang itu begitu, orang-orang tua tuh yang nggak setuju anaknya begini, nggak setuju anaknya begitu. Begitu anaknya punya duit, orang tuanya nggak bisa buat apa-apa. Ya udahlah, lakukan yang kamu mau. Kamu udah ngasilin juga. Papa cuma bisa support, mama cuma bisa support. Bagi saya itu udah kuat-kuatan mental bagi saya. Dan memang ada hal-hal kayak gitu loh. Itu lucu banget deh. Kalau buat suami, memang ini kalau memang suami memang apalagi kalau hubungannya bagus harusnya bisa diobrolin ya. Memang si laki-laki juga beda-beda ya. Ada laki yang keras banget, ada laki yang enggak banget. Ada laki yang memang bisa diajak negosiasi. Tapi kalau misalnya memang lakinya sebegitu kerasnya, ya sebenarnya masih ada trik lain sih. Misalnya mungkin kamu ini cuma trik-trik praktis aja ya. Misalnya kamu maunya kerja di rumah, nggak diizinin kerja, ya memang kamu mungkin nggak diizinin kerja untuk langsung ambil tindakan, tapi kan bisa aja kamu kongsian sama teman kamu, terus kamu lakukan sesuatu yang harusnya ya mungkin kelihatan nggak kerja tapi sebenarnya kerja, itu menurut gue sih masih bisa ya. Lagi pula nggak bohongin juga, tetap ngurus rumah tangga juga, karena kan memang kalau orang-orang bukan di kota ya, memang mindset-nya agak beda dan memang harus pelan-pelan. Gue nemuin begitu banyak suami-suami yang tadinya nggak pengen istrinya kerja dan sebagainya, tapi begitu dia ada masalah, mau nggak mau istrinya kerja, dia juga diem, nggak bisa buat apa-apa juga. Jadi memang kadang perlu ada campuran realita, perlu ada campuran memang dinamika kehidupan yang mungkin laki-laki kalau yang dewasa, pasti dia lama-lama pikirannya berubah, maksudnya bahwa mau nggak mau. Dan lagi pula, saya sendiri ngerasa bahwa populasi perempuan yang berpikir mandiri itu makin lama makin besar ya. Perempuan yang makin lama makin kuat, berdiri dari kakinya sendiri. Saya rasa mental-mental seperti ini dalam 30-40 tahun akan hampir-hampir berkurang terus. Saya harap sih 100 tahun bisa hilang sih, ngarepnya sih gitu sih. Itu yang paling lama. Tapi harusnya saya ngeliat banyak tahun 60-70 masih banyak perempuan maunya di rumah doang. Sekarang boro-boro perempuan mau di rumah doang tuh mereka tuh kayak tersinggung banget, stres. Kayak kok banyak loh sekarang. Dulu perempuan itu menggantungkan harga diri mereka di dalam pernikahan. Kalau nggak nikah tuh kayak nggak ada gitu. Tapi kalau di kota, sekarang pagi kota dan makin besar, perempuan tuh kayak menggantungkan harapan di pekerjaan mereka. Jadi saya rasa ini akan keep growing. Dan saya harap ini bisa menjadi sebuah generasi perempuan yang baru, yang lebih mandiri, yang lebih bisa stand on their own feet, yang bisa tetap mature, yang tetap bisa kuat, dan bisa menjadi partner yang handal bagi suaminya. Dan ya laki-laki bagi saya juga harus grow up juga, bahwa memang kamu pemimpin, tapi kamu bukan bos. Kamu bukan ada untuk dilayani, justru pemimpin tuh susah, pemimpin harus melayani. Yesus mengajarkan pemimpin tuh basuh kaki, kamu gimana itu? Soalnya memang arogansi gitu saya rasa itu arogansi laki-laki yang saya mau nggak mau akan tertekan. Dan sampai sekarang, sorry kalau saya ngomong panjang ya, sampai sekarang pun banyak kok perempuan-perempuan yang kuat, pinter, hebat, dan bikin lakinya minder. Banyak, nggak sedikit. Dan bagi saya sebenarnya, nggak tahu nih pendapat saya, laki menurut saya nggak perlu minder. Ini pendapat saya pribadi, dan perempuan juga nggak tertarik bikin laki minder kok. Perempuan cuma mau berdiri di atas kakinya sendiri, as simple as that. Dan laki juga bagi saya,
saat ngeliat perempuan untuk grow, laki pun juga harus grow di bagian-bagian yang dia tadinya nggak bisa, menurut saya ya. Yang tadinya dia tuh cuma pulang kerja doang, terus di rumah ongkang-ongkang kaki, ya mungkin harus coba hal yang lain juga, mungkin bantu istrinya, mungkin jadi ya apa namanya, yang pekerjaan rumah tangga mungkin bukan cuma istri doang, selain laki-laki juga lakukan, minimal nyuci piring gitu. Bagi saya itu nggak bisa dilarang sih, nggak bisa ditahan sih menurut saya. So, thank you juga buat Bu Catherine dan generasi yang mungkin sudah membuka jalan bagi banyak perempuan. Saya harap obrolan ini bisa jadi inspirasi juga. I support women, I support men, I support women to shape up, I support men to man up. Gue mau share sedikit juga sih ya mengenai kondisi rumah tangga juga ya. Jadi gue pribadi kan juga Kondisi rumah tanggamu, Bro. Kondisi rumah tanggamu, Bro. Aduh, jangan dong. Baik. Cuma bicara soal konteks ini ya, aku pribadi, aku juga selain kerja selain pelayanan juga ada usaha kan, sekolah musik gitu, dan Dita pun istriku juga ikut membantu gitu kan di bagian-bagian tertentu dalam sekolah musik itu pun juga ada Terima bagian karyawan dia. nggak, Bro? Terima karyawan nggak? Gue aja tukang parkir. Tukang parkir ya? Janganlah. Nanti karyawan-karyawanku bukain ini sekolah Alkitab deh buat mereka, kursus Alkitab. Nah, jadi waktu itu kalau aku pribadi ya, misalkan Dita punya keinginan, punya kerinduan untuk punya usaha sambilan, let's say misalkan tadi jadi mungkin bisa jadi resellernya Kak Catherine mungkin. Nah, ini contoh misalkan gitu. Aku akan support gitu. Aku akan merasa ya justru bagus sih gitu kan, karena uang sekolah mahal ya, nanti Emily juga akan sekolah. Jadi ada bantuan gitu kan untuk bisa support juga. Jadi aku pribadi sih nggak akan merasa terintimidasi atau jadi minder gitu ya dengan mungkin istri bisa punya penghasilan. Cuma yang jadi catatan bahwa setiap kita harus tahu juga fungsi masing-masing, peran masing-masing gitu kan. Jadi jangan sampai karena kesibukan di yang satu punya pelayanan, bisnis, istri juga berbisnis, akhirnya anak pun tumbuh kembangnya, terus sekolahnya itu nggak terurus dengan baik. Jadi balik lagi memang tadi Kak Catherine juga udah mention komunikasi itu penting. Ya, jadi nggak salah juga kok laki-laki dampingin anaknya online school kayak gitu kan. Nggak salah juga laki-laki mandiin anaknya, sikatin giginya, ya kan? Beres-beresin segala keperluan dari si anak gitu. Yang penting komunikasi itu sangat penting dalam keluarga ya, khususnya yang mau berbisnis gitu. Oke. Thank you atas kejujurannya, Ren. Kejujuran yang mana nih? Butuh tambahan ya? Itu tambahan. Ya karena kan gini, tadi kita ngomongin, tadi kan El tuh ngomongin tentang relationship tuh, relationship tuh gede banget gitu kan. Wah, begitu ngomongin tentang suami, dia bingung, kalau gue ngomongin tentang suami, wah, pas Randy masuk, wah pas, saling mengisi gitu kan. Ditambah lagi tadi soal uang sekolah ya, itu satu dorongan motivasi yang cukup kuat banget ya, untuk mengizinkan istri. Tapi thank you, itu karena penting banget ya untuk kita bisa nempatin ya keseimbangan pada waktu peran istri di rumah, dan tapi juga tanpa harus menghukum mereka, nggak boleh karena lu mesti di rumah, tapi juga membuat kebebasan juga buat dia mau melakukan sesuatu di luar dari apa yang dia lakukan di rumah gitu kan, dengan misalnya ya tadi usaha tadi ya. Oke, thank you. Ini waktu udah nggak kerasa udah 1 jam loh kita ngobrol hal ini gitu ya, dan udah ngedengerin curhat pester juga seperti ada di dahinya Chris. Kak Catherine, boleh nih Kak Catherine ngasih bukan kesimpulan tapi ya, lebih kata-kata untuk mendorong setiap teman-teman yang lagi ngedengerin acara ini, terutama para wanita ya, lewat apa yang udah kita bicarakan hari ini, gimana mendorong mereka untuk mereka berani melakukan usaha, tapi lebih lagi mungkin berani untuk mencoba belajar untuk hal yang baru ya, itu yang paling penting ya. Terus juga gimana menyeimbangkan peran mereka sebagai seorang wanita, ya diri mereka seorang wanita, dengan bagaimana mereka juga bisa mengembangkan apa yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah berbisnis, Kak. Oke, Kak. Silakan, Kak Catherine.
Oke, boleh di-unmute, Kak? Sorry, Kak. Ya, oke. Kalau dari aku sendiri sih, buat para wanita di luar sana yang masih merasa minder, masih merasa nggak yakin karena dirinya wanita ya, gitu loh. Karena mikirnya, karena block mindset kalau, saya cewek gitu, nggak mungkin bisa seperti ini atau seperti itu. Ya, seperti yang digarisbawahi, wanita itu penolong, gitu loh. Wanita itu penolong berarti penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong, gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir kita tuh nggak bisa karena kita tuh wanita gitu loh. Jadi kamu bisa jadi apapun yang kamu mau, nggak ada hal yang bisa membatasi kamu untuk melakukan apa yang kamu mau ya. Dalam apapun itu ya, termasuk dalam berbisnis. Oke, teman-teman, mungkin ada satu yang mau nambahin, silakan langsung. El, nambahin. Perempuan strong. Silakan yang lain. Gue tambahin juga ya buat penutup. Karena ini juga bertepatan kemarin Hari Perempuan Sedunia. Pertama pesanku buat laki-laki, ya kita sebagai laki-laki harus juga belajar untuk berjuang sama-sama, menciptakan satu ruang yang aman, ruang yang bebas bagi perempuan-perempuan untuk tidak lagi punya satu stereotip atau bahkan lewat perilaku kita yang membuat mereka merasa terdiskriminasi, ya kan, bahkan sampai kepada eksploitasi, pelecehan seksual dan sebagainya. Yuk para laki-laki mulai sadar, bangun awareness ini ya, bahwa perempuan itu butuh support kita, butuh perlindungan dari kita kayak gitu loh. Dan buat perempuan-perempuan juga mulai sadari bahwa setiap perempuan itu berharga di mata Tuhan gitu, tidak lebih rendah daripada laki-laki, semua sederajat di mata Tuhan. Maka kembangkan setiap potensi di dalam diri kita, di dalam diri para perempuan ya, berjuang, berkarya, lalu inspirasilah dunia dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan apa yang Tuhan telah percayakan di dalam hidup teman-teman semua. Semangat buat para perempuan. Om Chris, monggo Om. Tahu ini ya, karena ada di Alkitab gitu kan. Kita tahu bahwa bahkan di dalam Alkitab sendiri ya, itu di dalam kitab Amsal itu ada perkataan perempuan ditulis di sana ya. Jadi kalau kita ngomongin Amsal terakhir itu ada kata-kata bijak daripada ibunda Raja Lemuel ya, yang kemudian ditulis oleh penulis Amsal ya, diteruskan oleh Lemuel ini, dan sampai sekarang itu kita masih membacanya. Dan ini menarik, dalam budaya yang menjunjung nilai-nilai laki-laki gitu kan, laki-laki ada segalanya, Alkitab memberi tempat yang sama, Tuhan memberi tempat yang sama untuk berkarya, ya kan, karya mereka ada tertulis di Alkitab. Perkataan bijak dari ibunda Raja Lemuel. Jadi dia adalah ibu biasa. Pandang dia bukan sebagai ibu raja, tapi pandang dia sebagai ibu biasa yang kemudian memberikan nasihatnya kepada anak-anaknya. Ini ada ini jokes ini, ada di FB Lady D. Ini ngomongin begini. Jika orang tuamu, ibumu adalah Lady D, apa yang kamu sampaikan padanya? Dia cuma ngomong, Bu, hari ini makannya apa? Itu lucu, sederhana. Tetapi meskipun Lady D adalah princess, dia adalah seorang ibu. Demikian juga Lemuel, ibunya Lemuel, bagi anak-anaknya, dia adalah seorang ibu biasa yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Jadi para perempuan di sana, di hari Women's Day Internasional ini, semangat.
Kalian hebat dan perkasa. Hebat dan perkasa. Itu katanya. Luar biasa. Oke, thank you banget buat Kak Catherine yang bersedia untuk jadi tamu kita hari ini. Thank you banget buat insight-nya dan juga masukan-masukannya. Sukses juga buat bisnisnya selalu Kak Catherine ya. Thank you juga buat Om Chris, Om Randy, dan juga Om El yang udah selalu nemenin kita Selasa Berbagi ini. Ya, pesan kita hari ini adalah buat para wanita di sana, jangan pernah menganggap dirimu untuk nggak bisa ngelakuin apa-apa karena kamu seorang wanita, tapi kamu bisa melakukan banyak hal sebetulnya asal kamu mau berpikir untuk maju. Dan Tuhan juga memiliki kehendak untuk kita juga terus bisa bergerak maju tentunya. Oke, thank you banget. Kita ketemu lagi minggu depan di acara Selasa Berbagi. Thank you. God bless you all buat semua. Thank you. Salam terang bagi Indonesia.